Waduh, udah 3 sampai 4 hari nih masih rame aja nih trending nih ngebahas anak yang menganiaya mantan pacarnya. Lagi kenapa sih masih di permasalahan kayak gini? Gara-gara nih anak. Jadi dampaknya kemana-mana. Ngerugiin orang tua pacarnya, ngerugiin pacarnya. Waduh, jadi ngeri nih kayaknya kalau yang sekarang-sekarang ini misalnya ada pikiran misalnya udah ada hubungan ikatan jadi kayak punya anak gitu. Kalau kayak gini, mendingan lu tonton di sini di Adu Bacot karena gue akan mendatangkan orang yang akan dia setuju gak kalau memiliki anak karena bisa berdampak kemana-mana kalau pada saat zaman sekarang ini. Dan gue yang akan hadir sini untuk mengutarakan juga menurut gue punya anak ya you know lah ya kan. Tetap pantengin dia yang namanya Adu Bacot yang pastinya di Bacot Television. Ya, balik lagi di Dustin Buka Loker. Kali ini tetap seperti biasa. Ada si Zero Logic Dustin yang katanya sudah di-upgrade sedikit RAM-nya. Juga ada si orang yang paling logik yang melihat segala fenomena dan dikaitkan dengan logiknya sendiri. Ya. Siapa lagi kalau bukan Sastra Silalahi. Gracias Matias Muncus buat Bang Yanda. Kenapa Gracias Matias Muncus? Terima kasih atas undangan itu artinya. Baca apa ya apa? Nggak pernah ke Brooklyn gini. Kita balikinya Ratna Sarung Pahit nomor 1. Nah, kau nggak nyangka kan? Enggak. Tapi kau masih kaget. Kau masih kaget apa Ratna Sarung Pahit kan? Kali ini kita akan mengadu bacot, mengadu logik dua orang ini yang paling zero logik, yang paling logik kita akan lihat dengan tema kita hari ini tai. Tai itu adalah tema artinya adalah tanpa anak indah. Tanpa anak indah. Jadi kan backgroundnya kan selama belakangan ini kan ada fenomena child free. Iya. Ada juga yang tidak child free tapi anaknya menjerumuskan orang tuanya. Nah. Ada tema-tema kayak begitu. Nah itu kita mau obrolin Iya. di sini. Jadi kita kan tahu nih child free itu lagi tren banget. Oke. Bang Sastra, Bang Dustin. Di mana kondisi seorang itu memilih untuk tidak memiliki anak. Ya. Nah, kalau Dustin nih setuju nggak dengan pendapat ini bahwa ya mungkin mereka punya alasan-alasan tertentu seperti misalkan masalah ekonomi, masalah stres kalau punya anak katanya. Nah, kalau kau setuju nggak dengan prinsip ini? Ya, terima kasih pertanyaan Pak Diana. Ke sini. Aku belum dari tadi aku tahan ya. Kita udah bikin cair hangat. Aman, sorry. Oke, saya langsung makan untuk pertanyaan dari Dilumat langsung. Dilumat Oke. langsung. Oh, ini agak tinggi bahasanya. Iya. Soalnya bukan iya atau tidaknya, tapi lebih ke Emirates, Qatar Airways. Kok Emirates Qatar Airways? Ini gue yang batuk loh sekarang nih. Emirates kenapa? Emirates, Qatar Airways gitu menurut gua. Punya anak atau enggaknya? Mau. Iya. Cuman agak delay. Oh, kan yang delay biasanya bukan Emirates, yang merah. Benar. Jadi yang delay ini apanya? Oke, kita sudah tangkap ya. Benar. Maksud dia delay. Oke. Nah, mungkin masa-masa penjajakan awal-awal, misalnya kita udah memiliki hubungan yang sah, oke lah, untuk anak bisa delay. Ya. Tapi untuk kedepannya, mungkin setahun 2 tahun, oke lah untuk buat gitu. Anda namanya menahan takdir. Wah, kalau dikasih nikah 3 minggu langsung beranak gimana? 3 minggu langsung beranak? Iya. Apa daya? Ya udah berarti statement Anda itu. Berarti kau nggak child free. Kalau child free ini memang dia menunda seterusnya. Iya. Oke, nih. Kita ngambil pikir panjang. Pikir ke depan. Iya. Oke. Lalu? Nah, kalau misalnya orang-orang kayak gitu sebenarnya visioner sih. Visioner. Visioner. Karena dia berpikir bahwa ke depan nanti anakku ini mungkin akan mukulin anak orang lain, pamer Rubicon. Benar. Mungkin dia udah visioner. Oke. Daripada nanti punya anak yang kayak begitu, mendingan nggak punya anak. Berarti andai-andai dong. Kan tadi kan kau yang ngomong visioner, sekarang kau yang patahkan sendiri.
logika kau. Jangan ketawa, gimana? Malah ketawa. Enggak, benernya agak rumit jadinya. Yang rumit kau. Kamu mau ngomongin ini aja pasti pakai Qatar, pakai Emirates, pakai delay. Ada yang dekat loh di Suta ada. Oh, Ada, nggak usah jauh-jauh. Jadi intinya sih kalau macam punya anak atau tidak, mungkin untuk ya penundaan itu sih. Oh, Lebih nunda. Gitu. berarti Dasin ini bukan child free tapi menunda. Menunda. Nah, aku pengen tahu nih, kalau kau sendiri setuju nggak dengan child free atau kau punya pendapat sendiri? Sebelumnya saya dapat langsung WhatsApp. Omongan itu mencederai 4 orang cewek di Sumba. Hah? Sumba kau jauh kali. Iya, maksudnya mereka pengen itu langsung punya anak tapi nggak dikasih, tapi dia malah menunda. Gimana coba bang? Oh iya. Gimana coba? Itu kau salah. Orang pengen ada yang 5 tahun nggak dapat ya bang ya? Betul. Anda malah menunda-nunda. Oke, kalau gitu gue pengen deh. Jangan dirubah dong. Pengen child free. Kau nggak apa-apa. Berarti kau child free sekalian. Menunda ya bang ya. Lebih baik child free. Nah. Mending child free daripada menunda-nunda seolah-olah kayak mau dapat dua-duanya. Anda ini nggak egois ya. Egois buat nyenengin keluarga masih Ada lagi ya kalau kayak begini semua orang nanti child free gara-gara kau. Bener. Masa punya anak cuman buat kalau ada yang nanya anak mana? Iya benar. Anak bukan aksesoris. benar, tapi itu hal gengsi pada saat kita ketemu keluarga. Gengsi? Iya, hal gengsi. Biasanya kalau udah married pasti tanya anak, udah punya anak, kapan punya adik lagi? Gitu. Selalu ada perkembangan untuk tanya-tanya basa-basi hal tentang hubungan orang. Udah pasti kan. Nah, gimana kalau dari pasal sendiri? Kalau saya sendiri, saya adalah anti child free. Wah, anti child free. Saya tuh harus punya anak. Karena kekayaan saya ini buat apa? Hah? Rubicon saya itu siapa yang mamerin? Saya sibuk kerja. Siapa yang mamerin? Saya sibuk kerja, nggak sempat waktu main TikTok saya. Ada yang mewakili nih. Itu dia anak saya. Saya suka Muay Thai dulu, kungfu nggak bisa kan saya kerja. Saya punya anak, one by one. Iya, 1 lawan 1, 1 orang lawan 1 mobil. Tapi kalau kayak gitu kita berkacalah dari yang udah-udah saja. Kalau dampaknya hal yang semena-mena dari anak tiba-tiba yang kecipratan ke bokap atau enggak ke orang tuanya bagaimana? Loh, itu brandingan saya lah. Benar. Iya. Terlalu dibebaskan, dampak ke anak-anak itu akan semena-mena ke orang tuanya. Benar. Nah, otomatis kalau misalnya nggak dikontrol, ada sesuatu danger di dalam dia. Tuh. Nah, kedangeran itu yang ditanya apa? Anjirnya orang tuanya siapa sih? Oke, kita tahan. Bung Das. Ngebantu untuk anak supaya hal-hal itu bisa memuluskan lo dalam pekerjaan, dalam karir. Bung Dasden, kami sudah mendengar pernyataan Anda dan kami tidak mengerti. Jadi kita akan tetap lanjutkan ya. Karena kami tetap nggak ngerti. Tenang. Masih ada lagi nih. Lalu apakah bisa nggak kalau kita bilang nih kan kamu setuju child free nih? Bisa nggak kita bilang orang child free itu menolak anugerah Tuhan? Oh, child free enggak menolak. Kok nggak menolak? Kan anak itu anugerah Tuhan. Dan alasan Anda tidak punya anak apa? Yang pertama mungkin dari situ ingin menikmati masa-masa setelah yang namanya pacaran, ingin reborn. Pacaran. Reborn tuh. Kalau pacaran kita masih istilahnya kan ada jaga jarak. Tapi kalau misalnya udah ada hubungan yang emang halal atau khusus udah nggak berjarak, tapi memiliki hubungan yang seakan-akan kita jalan kayak masih pacaran. Contoh. Iya, kalau udah married, kita jalan-jalan sama pasangan ke Bromo, di Gunung Danau Toba, Gunung Bromo, Samosir. Kejauhan, kalau dari Danau Toba ke Bromo kejauhan. Danau Toba aja, Musubuhit, Danau Toba. Gunung Sinabung juga bisa. Oke, kalau misalnya kita ke Gunung Piramid. Gunung Sinabung. Sinabung tadi kita ngomongin Musubuhit, kenapa ke Piramid ke Mesir? Ngurus visa lagi loh. Gunung Piramid ada di Bogor. Piramid apa? Bukan yang di Cianjur maksud kau, piramida tertua di dunia. Itu di Cianjur, Gunung Padang. Gunung Padang. Gunung Padang. Kau udah salah, sok-sok ketawa lagi kau. Misalnya kita ke Gunung Padang lah. Oke. Nanjak dong. Nanjak. Iya. Masa iya kita bawa anak sambil pakai kereta dorong? Loh, susah.
Orang yang bawa anak pakai jet ski aja bisa, masa pakai naik gunung nggak bisa? Kan di laut. Kita kan belum nyobain di darat. Di darat kalau kayak gitu jumping dong. Kereta dorongnya begini. Ya lama-lama gerah ini. Kenapa? Udah gerah aja kok. Lihat nih, kalau child free lagi marah, marahnya cuma ke sini. Kalau punya anak kan bisa ke anak lampiasannya. Itulah keuntungannya punya anak. Marah ke anak. Jadi buat sastra anak itu anugerah. Anugerahnya ini buat nyalur-nyalurin ini. Tidak berantem sama istri atau sama. Anak masuk pansos. Kenapa pansos? Lagi ada kamera tiba-tiba masuk. Tadi siapa tuh yang nonton bilang semuanya? Bisa di dalam logikanya dia anak yang kau maksud tuh nongol di sini. Tuh dalam kepalanya Dustin tuh bisa muncul kayak begitu. Coba kau bayangkan setiap kali aku ngobrol sama dia tuh kayak gitu. Jadi kalau kita ngasih contoh nih, bener-bener di sini dibayangin sama dia. Tapi giliran tadi Gunung Padang, tadi nggak kau bawa kami ke Gunung Padang itu. Susah-susah kalau logika kau. Bayangin kita lagi makan, masak sop. Royke kurang nih. Rustam, beliin nak. Coba sendiri, kamu turun dulu ke warung Pucok. Udah mendidih. Nah, yang tadi Sastra nyuruh anaknya untuk beli sesuatu nggak relate, Sas. Kenapa nggak relate? Zaman sekarang. Rustam, beli dong Roy. Ya. Gak pantas. Gak pantas dia ngomong Rustam. Gak pantas. Aku untuk mempertegas saja, alasan untuk memilih child free itu kalau buat kau lebih hanya itu aja, hanya untuk menikmati masa-masamu dengan istri. Kan alasan yang disampaikan oleh Sastra tuh ada banyak tuh keuntungan ketika punya anak. Ada banyak gitu loh. Kau cuman untuk bersenang-senang sama istri aja. Padahal kan sama anak juga bisa bersenang-senang, bisa main PS bareng, bisa. Karena banyak yang belum tuntas yang tadi yang pacaran untuk menuju ke sana, hal-hal yang menyenangkan itu belum ada yang belum terpenuhi. Jadi sekalian nanti pada saat itu kan lebih bebas, lebih istilahnya kemana-mana juga aksesnya lebih asoy gitu. Jadi kita melampiaskannya hanya itu alasannya. Maksimal. Alasannya hanya di kalian berdua itu pengen lebih intim. Benar. Itu dia. Hanya itu dong. Gak perlu. Sekarang kan pacaran juga bisa intim. Yang penting hotelnya bintang 5. Nah, aku nggak bisa memberi tanggapan akan hal itu, Pak Sas. Ya intinya untuk kesenangan antara pasangan dan pribadi sendiri gitu, Mas. Oke. Aku balik nih buat Sastra biar kita nggak serang zero logiknya dia aja. Tapi kan banyak tuh juga kejadian ternyata anak itu jadi beban. Seperti yang sudah kita singgung tadi. Betul. Bahwa akhirnya anak yang menjerumuskan orang tuanya. Karena ketika dia bikin salah, yang ditanya, nih orang tuanya siapa nih? Ketika dia bikin sesuatu yang pokoknya itu jadi beban masyarakat, orang tuanya siapa? Kan ada argumen itu juga. Jadi gini, saya itu bisa sukses meniti karir top tier itu karena ada anak. Iya, bisa jadi beban loh. Anak bisa jadi beban juga, bener. Yang paling umum deh, bukan karena anaknya melakukan sebuah kesalahan, tapi beban waktu, tanggung jawab, terus finansial, itu banyak loh. Itu semuanya jadi beban yang mungkin jadi alasan orang-orang seperti Dustin untuk child free. Kurang beragama kalian. Rezeki anak kalian pasti sering dengar dong. Rezeki anak. Itulah yang bikin Anda cuman pakai hoodie doang. Bang Hotman pakai jas karena anaknya banyak, 3 miliar hartanya. Lebih. Tapi ada juga yang punya anak, anaknya ada berapa gitu. Yang satunya malah bikin hartanya yang bermiliar-miliar itu. Iya, benar. Bisa juga. Tapi itu 1/10. Ada anak di sana banyak banget. Tahu apa? Kenapa? AdSense-nya gede. Iya, maksudnya kita punya anak kan bisa ini kan, kita. Tapi kan nggak semua itu gambling. Betul. Ada hitung-hitungan logikanya. Ini nggak zero logic loh, tapi ini logik loh bahwa selalu ada pertama resiko bahwa nih anak nanti kita, karena ketika punya anak tuh ketika bikin kita nggak bisa milih nih, wah ini DNA yang profesor, oh ini DNA yang jadi tukang pukul, kita nggak bisa milih. Selalu ada faktor resiko di mana nanti anak akan menjerumuskan jadi beban. Itu dah. Anda harus pikirkan matang-matang, Pak. Jangan langsung ambil tindakan plus boleh. Tapi hal yang kayak gitu gimana dampak?
Anda juga. Loh, kok saya mah emang udah Anda mungkin sekarang masih hangat-hangatnya, masih muda. Nanti umur coba udah 153 coba. Nggak nyampe 153. Nah, ini topik yang paling kau sukain. Iya. Pas mau bikinnya itu gimana? Apakah pas lagi tak pas mau keluar kita kan lagi child free. Iya. Itu gimana? Masa keluarin di lusung pipi mulu? Iya kalau ada lesung pipinya. Kalau nggak ada minjem lesung pipi orang. Nah, itu selingkuh itu. Gimana? Ada sih. Oh, udah. Padahal juga nggak berarti deh. Aku nggak tahu. Oh, ada. Oke, kita nggak sedetail itu soalnya. Kita ganti lesung pipi jadi apa ya? Bekas luka kayaknya. Bekas luka. Ada lesung pipinya. Nah, gimana cara menundanya itu susah loh. Benar. Sementara tadi kau orang yang suka intim kan? Intim. Nah, ketika lagi intim, harmoni. gimana menunda child free itu? Ada caranya nggak treatmentnya? Ini gua ngegambarin aja ya. Pada saat kita naik mobil, ya kan ya. Oke. Jadi aman, jadi tenang. Kan ada. Maksudnya pengaman. Pengaman. Tapi kan berhubungan dengan pengaman itu. Iya, pro kontra itu. Banyak yang nggak suka. Sensasinya juga pasti berbeda dengan yang full. Benar. Iya. Bener juga. Gue ada pembela tapi gak bisa. Karena udah tahu tanpa. jadi kau udah tahu antara pakai pengaman dan tanpa pengaman. Jokes dulu. Opera aja. Gue ada pembelaan tapi nggak di sini. Nggak di sini. Ya, berarti even kau even kau child free, kau belum tahu bagaimana caranya. Itu belum tahu caranya. Nah, makanya juga jangan sampai child free ini jadi keren-kerenan orang. Benar. Ada orang, kayaknya ini sebuah paham yang baru, kayaknya keren deh. Kalau iya. gue ikut sama child free, jangan sampai kayak gitu. Tapi lebih ke istilahnya sih ya. Child free itu kayak semacam kita ke western gara-gara bahasa doang. Jadi kayak keren ya. Iya. Padahal mah mungkin kalau ini nggak mau punya anak. Iya. Bahasa Indonesianya. Ngomong keren-kerenan Bang, Anda nih zero logic. Harus kan ini tolol gitu, bukan zero logic. Anda lebih ke barat-baratan apa? Tapi lebih keren. Fenomena ini membingungkan loh. Bahkan buat kita di usia-usia produktif. Apalagi buat orang tua. Nah, kau punya pesan nggak buat orang tua yang bingung nih dengan fenomena ini? Coba sampaikan buat mereka. Gue yang oke, untuk orang tua ya. Untuk orang tua terutama yang sudah memiliki hubungan yang benar-benar jelas atau ikatan, setiap memilih jalan untuk child free ataupun tidak, pilihlah hal yang bikin lu seneng dulu, bukan yang lain dulu seneng. Karena dibalik lu kesenangan sendiri berarti lu ada kepuasan. Karena di dunia itu kan lu sudah masuk ke yang namanya transit dari dunia, itu lu nggak bisa lagi. Nah, itu lebih kita puaskanlah dulu di dunia. Nanti bagian kedepannya lu harus pikirkan bahwa kepuasan ada di dunia. Ya, tolongnya Bang itu dicepetin ya. Ini intinya lakukan apa yang kalian senang itu kan? Iya. Itu kan. Oh, mutar ke sana, naik Qatar, naik Emirates. Kau tuduh lagi mereka yang delay, padahal mereka nggak delay. Nggak delay mereka itu, paling nggak delay. Yang delay kau. Pesan dari Bapak Sastra Silalahi sebagai yang paling logik nih. Ya. Oke, buat orang-orang tua yang di sana, jangan menunda-nunda kelahiran. Itu ibaratnya Anda menunda-nunda rezeki. Jadi, buatlah anak semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu jika nanti PLN mati listrik setahun. Hubungannya apa? Nah, hiburan kita apa? Selama ini cuma main HP, main analog. Sudah kusimpulkan bahwa buat kalian di luar sana, kita masih ngomongin soal peranakan.
Yang pertama adalah lakukan apa yang kalian suka. Ya. Yang paling penting itu bahwa ketika kalian memang memilih untuk child free atau tidak child free, lakukan itu berdasarkan apa yang kalian suka. Tapi catatannya adalah jangan mempengaruhi orang lain dengan pendapat kalian itu. Itu sih paling penting. Lalu buat orang-orang masih ada hubungannya juga, siapapun yang punya prinsip child free atau no child free, selama itu menyenangkan, termasuk punya anak juga menyenangkan. Bisa ada interaksi di rumah, karena sesama pasangan bisa jadi ada konflik kan, bisa jadi ada emosi, ada marah. Justru anak itu bisa jadi alternatif stress release seperti yang tadi dibilang Sastra. Juga bahkan mungkin bisa menyatukan hubungan yang mulai retak renggang, cerai bisa digagalkan karena mereka ingat anak. Itu sih kesimpulannya. Terima kasih, kita sudah bacot-bacotan hari ini di Dustin Buka Loker. Dustin Buka Loker. Terima kasih Bapak Sastra. Terima kasih Bapak Gerologik Nasional. Sebelum kita tutup mungkin kita ada lagu tentang child free. Apa itu? 1, 2, 3. Child free. Child free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. Kenapa aku jadi ikut juga I'm free?